video ini loh. Nah, jadi kan saya itu kan Prof bingung kalau forensik itu agak mendalam. Nah, sedangkan batasan masalah yang di saya buat ini cuman one score, akurasi, presisi gitu loh. Nah, menurut Prof, apakah cukup untuk forensik? Forensik, analisis kan kamu untuk analisis, kalau analisis itu cukup kan? Tadi juga forensik, analisis forensik. Menganalisis ya, menganalisis si trafiknya terdeteksi pas bisa mendeteksi. Nah, tapi aku tambah visualisasi juga di sini. Cukup. Nah, jadi aku tuh bingung Prof, kayak apakah harus nambah riset lagi, tapi judul aku SKKN yang sudah ini. Tuh, Bro. Nah, jadi ini bab 1. Bab 2-nya ini tinjauan pustakanya, Prof. Nah, di sini juga cuman kayak F1 score presisi gitu doang kan. Sini tuh akurasi. Sampai jam 5 Prof dia kerja. Makanya di Mbak Sari ini sampai ke kamu udah itu katanya. Berkasnya pulang. Ini bab 3-nya. Iya, iya Prof. Nah, ini masuk ke bab 4 nih. Nah, bab 4 itu kayak gini ya. Awalnya ini ekstraksi lu Prof dari ini dari picap yang dari WireShark-nya, terus dirubah jadi diekstrak jadi CSP pakai CIC flow meter. Terus ini bentuk dari norma trafficnya dari bentuk CSP. Nah, itu baru masuk ke tahap membuat label. Ada 0 itu normal, sama 1 itu serangan trojannya. Ini preprocessingnya, terus baru sampai sini label encoding, terus ini terus ke bawah ya ini data balancing, ini modelnya, pembuatan model decision tree-nya, terus validasinya ini. Nah, aku ngebuat validasi latihnya dari 20-80 sampai 80-20. Ini kurva-kurvanya sama klasifikasi reportnya. Masih dalam bentuk gambar capture kalau sih, problem aku tulis yang benar-benar ada teksnya. Tapi lagi aku tulis. Ini buat progres buat membuat tuh Prof. Nah, ini sum sih. Sum itu. Terus terakhir tuh ada ini tabel keseluruhan dari data latihan kemudian, terus baru masuk ke korelasi matriknya. Nah, ini baru visualisasinya. Visualisasinya baru sedikit sih, Prof. Mungkin itu yang bisa aku share untuk Prof. Ya. Bisa, Bro. Bisa, Bro. Iya, Bro. Tidak, Bro.
segera diperbaiki, tambah apa lah, kalau bisa tambah ujian Iya, bro. Atau kalau keluar, berarti masih dapat juga ya cekan yang itu kan ada baiknya acara ini setiap ini seperti yang kita buat setahun itu jadi per 2 bulan saja. Perlu dia mahasiswa itu semua yang harus kita kejar setelah bulan setahun mungkin 6 kali sampai 5 sampai 6 kali. Ini Pak, ini Pak. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebenarnya perkenalkan, saya Aga Anuska dari Sistem Komputer 2020. Saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul deteksi anomali transaksi Bitcoin dengan metode Isolation Forest. Dalam pembahasan ini ada 5 pembahasan. Yang pertama ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan hasil, serta kesimpulan saran. Oke, itu yang pertama pendahuluan.
Apa sih yang melatar belakangi saya untuk melakukan penelitian ini? Bitcoin merupakan mata uang peer-to-peer yang bertujuan untuk mengatasi keterbatasan mata uang digital dengan memungkinkan transfer uang langsung tanpa melalui pihak ketiga. Bitcoin menjadi pilihan utama karena keunggulan utamanya adalah terdesentralisasi, memungkinkan transaksi yang komprehensif dan terjamin keamanannya melalui teknologi blockchain. Struktur sistem blok Bitcoin dirancang untuk menghadapi kompleksitas dalam menghitung checksum seiring dengan pertumbuhan kapasitas komputasi global. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan Bitcoin telah mengalami pertumbuhan pesat tanpa adanya regulasi, meningkatkan potensi terjadinya perilaku ilegal dalam transaksi. Kehadiran anonimitas dalam not jaringan Bitcoin menyulitkan dalam membedakan transaksi normal dan anomali, serta aturan tertentu mengatur validitas transaksi. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan judul Deteksi Anomali Transaksi Bitcoin dengan metode Isolation Forest, dengan tujuan mengelompokkan transaksi menjadi dua kelompok, yaitu normal dan anomali. Berdasarkan latar belakang dia yang ada, rumusan masalah dalam penelitian ini ada 4. Yang pertama, bagaimana sih cara mengidentifikasi transaksi Bitcoin yang tidak biasa atau anomali? Yang kedua, bagaimana algoritma Isolation Forest dapat diterapkan untuk mendeteksi anomali pada transaksi Bitcoin? Yang ketiga, bagaimana sih pengelompokan transaksi Bitcoin yang dapat dilakukan menjadi dua kelompok transaksi, yaitu transaksi yang dapat dianggap sebagai normal dan transaksi yang dianggap sebagai anomali. Dan yang terakhir, bagaimana kinerja algoritma Isolation Forest dalam mendeteksi anomali pada transaksi Bitcoin. Adapun tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasikan transaksi Bitcoin yang tidak biasa atau anomali. Yang kedua, menerapkan algoritma Isolation Forest untuk mendeteksi anomali dalam transaksi Bitcoin. Yang ketiga, mengelompokkan transaksi Bitcoin menjadi dua kelompok, yaitu transaksi normal dan transaksi anomali. Dan yang terakhir, mengevaluasi kinerja Isolation Forest dalam mendeteksi anomali pada transaksi Bitcoin. Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini ada 4. Yang pertama, mengidentifikasikan transaksi Bitcoin yang tidak biasa atau anomali guna meningkatkan keamanan jaringan Bitcoin dan mengurangi risiko penipuan aktivitas ilegal. Yang kedua, menerapkan algoritma Isolation Forest untuk mendeteksi anomali dalam transaksi Bitcoin, memungkinkan pengembangan teknik deteksi yang lebih canggih dan efisien untuk mengatasi transaksi yang mencurigakan. Yang ketiga, mengelompokkan transaksi Bitcoin menjadi dua kategori, yaitu transaksi normal dan transaksi anomali, sehingga memudahkan pemantauan dan tindakan yang sesuai terhadap transaksi yang tidak biasa. Dan yang terakhir, memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kehandalan efektivitas algoritma Isolation Forest dalam mendeteksi anomali pada transaksi Bitcoin, serta potensi pengembangan yang lebih lanjut. Dalam penelitian ini ada beberapa batasan masalah. Ada 4 buah batasan masalah. Yang pertama, hanya berfokus pada deteksi anomali. Yang kedua, tidak mempertimbangkan faktor eksternal yang mempengaruhi anomali dan transaksi Bitcoin. Yang ketiga, menggunakan dataset BigQuery Public Data Crypto Bitcoin yang tersedia di Google Cloud dan di-query menggunakan SQL. Yang keempat, metode deteksi anomali menggunakan Isolation Forest yang merupakan unsupervised learning. Oke, untuk bagian kedua ada tinjauan pustaka. Oke, di sini ada dataset. Dataset yang saya gunakan adalah dataset dari BigQuery yang disediakan dari Google Cloud. Dataset ini saya gunakan berdasarkan dari 2 referensi dari penelitian. Dataset ini memiliki dua buah data. Yang pertama data blok yang berisikan blok-blok transaksi yang akan diverifikasi oleh para miner, dan data transaksi yang berisi transaksi yang disediakan oleh setiap pengguna. Baik, di sini ada transaksi Bitcoin. Bagaimana sih transaksi Bitcoin itu dilakukan? Dan di sini ada sebuah gambar yang menunjukkan bagaimana transaksi dibuat. Di sini di dalam gambar ini ada 3 buah transaksi, di mana owner memiliki owner Oh, ini. public key as owner signature dan owner private key. Transaksi di sini proses mulai dengan transaksi yang melibatkan beberapa pihak yang disebut pemilik. Transaksi 1, 2, dan 3. Setiap transaksi melibatkan penukaran atau pemindahan nilai. Yang kedua ada public key. Setiap pemilik memiliki kunci publik yang unik. Dalam konteks Bitcoin,
public key digunakan untuk mengidentifikasikan penerimaan transaksi. Baik, di sini ada hash. Hash digunakan untuk menghasilkan output unik dari data transaksi. Ini bertujuan untuk memastikan integritas data. Dan yang keempat, ada verify. Transaksi diperiksa untuk memastikan autentisitas dan validitasnya. Dalam Bitcoin, ini biasanya melibatkan pengecekan transaksi terhadap aturan dan konsensus jaringan Bitcoin. Lalu ada signature. Signature menghasilkan signatur, setiap pemilik pasti memiliki signatur yang menggunakan private key. Signatur ini menunjukkan persetujuan pemilik terhadap sebuah transaksi. Ada yang keenam, ada private key. Kunci private key digunakan untuk menghasilkan signature. Dalam Bitcoin, private key dirahasiakan oleh pemilik dan digunakan untuk memverifikasi kepemilikan atau autoritasasi transaksi. Dan yang terakhir, transaksi kemudian dibagikan ke jaringan Bitcoin untuk diproses dan dikonfirmasi. Oke, di sini ada proses blok dibuat. Blok dibuat berdasarkan dari hash sebelumnya, di mana nonce akan di mana para miner akan mencari nonce yang dapat memecahkan masalah dari transaksi. Di gambar ini ada dua blok, yang di mana setiap blok memiliki private hash atau hash sebelumnya, nonce, dan setiap transaksi. Penjelasan dari gambarnya sebagai berikut. Penambang menerima transaksi baru yang akan dikonfirmasi. Selanjutnya penambang mengambil beberapa transaksi tersebut dan membuat blok baru. Terus penambang mencoba mengecek nonce dan menghasilkan hash dari blok tersebut. Selanjutnya penambang membandingkan nilai hash dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh jaringan. Misalnya syarat hash harus dimulai dengan serangkaian 0. Jika syarat tidak terpenuhi, penambang harus mengubah nonce dan mengulangi langkah 3. Selanjutnya, setelah menemukan hash yang memenuhi syarat, penambang akan mengirim blok tersebut ke jaringan untuk diperiksa dan dikonfirmasi oleh node lainnya. Terus penambang yang menemukan hash tersebut akan mendapatkan reward, misalnya dalam bentuk kripto sebagai intensif. Dan yang terakhir, proses ini terus berulang, membuat blok-blok baru yang terhubung dengan blok sebelumnya, membentuk rantai blok yang aman dan tidak dapat diubah. Baik, di sini ada supply Bitcoin. Dari data yang ada, saat ini jumlah Bitcoin yang beredar mencapai 19.629.471 Bitcoin. Dari total pasukan sebanyak 21 juta Bitcoin yang tercatat pada tanggal 16 Februari 2024. Penyebaran node Bitcoin. Node Bitcoin tersebar sebanyak 52.454 di 132 negara, 6.919 kota, dan ASNS 2.161, serta servis ada 5 servis, dan port number tersedia ada sebanyak 320 port number. Ini dari data setnya. Bukan Pak, ini dari dari data dari Bitcoin langsung, dari situs Bitcoin langsung. Itu per tanggal itu. Iya Pak, Ada di sini. ada Pak. Cek kan? Iya Pak. Oke, terus. Terus ini ada peta penyebaran Bitcoin. Di sini dapat kita lihat penyebaran Bitcoin paling banyak ada di Amerika Serikat dan di sekitar di Eropa, di mana mencakup Prancis, Norwegia, Ukraina, Jerman, dan negara sekitarnya. Selanjutnya masuk ke metodologi penelitian. Sini ada sebuah gambar untuk merancang sebuah penelitian, di mana saya akan memulai dari studi pusaka, mencari dataset, lalu mengirimkan dataset ke Google Colab untuk diproses. Lalu saya memproses dengan data processing. Apakah jika tidak relevan maka akan diulangi, jika relevan langsung masuk ke installation forest. Lalu dideteksi anomali dan evaluasi model. Lalu akan menampilkan plot dan tampilan data hasil deteksi. Baik, deteksi anomali. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode predict dan decision function dari library sklearn untuk menganalisis anomali dalam dataset yang menggunakan installation forest. Melalui kombinasi kedua metode ini, penelitian tersebut dapat mengklasifikasikan sampel sebagai anomali atau bukan, serta menghitung skor anomali relatif dari setiap sampel. Pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang distribusi anomali dalam dataset yang diteliti.
Untuk lattice anomaly dengan metode predik memiliki parameter X yang berarti sampel input yang ingin diprediksi secara internal akan dikonversi menjadi tipe data NP float 32 dan jika diberikan sebagai sparse metric akan dikonversi menjadi sparse CSR metric dan nilai kembalinya adalah is linear. Untuk setiap observasi sampel, nilai dalam array memberitahu apakah observasi tersebut seharusnya dianggap sebagai in linear atau bukan. Nilai +1 menunjukkan bahwa sampel dianggap sebagai in linear, sedangkan nilai -1 menunjukkan bahwa sampel dianggap sebagai outlier menurut metode yang sudah dilatih. Selanjutnya untuk metode decision function. Decision function memiliki parameter X yang berarti sampel-sampel input. Secara internal akan dikonversi ke tipe data NP float 32 dan jika diberikan sebagai sparse metric akan dikonversi menjadi sparse CSR metric. Lalu nilai kembalinya ada skor. Skor itu adalah skor anomali atau anomaly score dari sampel-sampel input. Semakin rendah skornya, maka semakin abnormal. Skor negatif mewakili outlier, sedangkan skor positif mewakili in linear atau data normal. Baik, saya melakukan penelitian ini dengan lingkungan software dan hardware sebagai berikut. Untuk software, saya menggunakan Windows 11, Google Chrome, Google Colab, dan Microsoft Word 2021. Sedangkan untuk hardware, saya menggunakan prosesor Intel Core i3 1219U, memori sebesar 16 GB di DDR4 3200 MHz. VGA menggunakan Intel USD Graphics dan Strauss menggunakan 512 GB SSD. Saya masuk ke hasil. Oke, di sini saya mengambil dataset dengan dataset selection. Penelitian ini memanfaatkan dataset dari BigQuery yang diakses melalui Google Colab yang menggunakan query SQL. Pendekatan yang digunakan difokuskan pada pengambilan informasi per hari, bukan per transaksi, untuk mengurangi volume data yang besar. Rentang waktu data yang digunakan adalah dari tahun 2010 hingga 2024 dengan analisis terhadap 8 fitur. Pendekatan per hari dicapai dengan menerapkan fungsi sum dan count pada data yang diambil. Ini dilakukan untuk menghindari kompleksitas yang berlebihan dan memungkinkan pengambilan informasi yang relevan tanpa mengorbankan kualitas data terkait waktu dan input dan output. Di sini ada gambar program yang saya buat untuk mengambil dataset. Baik, di sini ada preprocessing data. Preprocessing data saya mulai dengan mengimport data lalu understanding data, lalu melakukan data cleaning, di mana saya akan mengkonversi tipe data ke integer dan mengubah nilai nol jika ada. Selanjutnya normalisasi menggunakan min-max scalar. Dengan menggunakan min-max scalar, nilai-nilai fitur dapat dinormalisasikan sehingga rentang nilai setiap fitur menjadi 0 dan 1 tanpa mengubah distribusi data atau menyebabkan bias. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada fitur yang mendominasi pengaruh terhadap model yang dapat mempengaruhi kinerja algoritma machine learning. Dengan demikian, penggunaan min-max scalar membantu meningkatkan kemampuan model dalam mengidentifikasi pola-pola yang relevan dalam data. Alasan penggunaan min-max scalar adalah karena rentang nilai yang bervariasi dari fitur dalam dataset, serta sensitivitas algoritma Epsilon Forest terhadap skala fitur. Saya ada pelabelan data. Dalam Epsilon Forest, label tidak diperlukan untuk memproses training model dalam algoritma tersebut. Merupakan unsupervised learning. Dalam penelitian ini, label diperlukan untuk mencari contamination data dan mencari threshold untuk diproses pada hasil dari metode decision function. Dan label ini digunakan sebagai ground truth hanya untuk tujuan evaluasi hasil deteksi, sehingga algoritma ini tetap bekerja tanpa memerlukan label target selama pelatihan. Di sini ada sebuah rumus untuk mencari label, di mana total output value lebih besar daripada total input value ditambah transaction fee. Jika total output value lebih besar dari penjumlahan total input value ditambah transaction fee, maka akan dikembangkan sebagai transaksi tidak valid. Selanjutnya ada fitur selection. Fitur selection saya menggunakan correlation metric. Di sini saya mendapatkan 7 buah fitur dari correlation metric. Yang pertama ada depth, virtual size transaction, size data transaction, total output value, total input value, transaction, dan input count. Misalnya ada model Epsilon Forest.
Model isolation forest memiliki beberapa atribut seperti contamination dan random state serta atribut lainnya. Tapi saya menggunakan hanya dua, yaitu contamination dan random state. Nilai contamination memerlukan menentukan seberapa banyak data yang dianggap anomali oleh model. Dalam penelitian ini, nilai contamination ditentukan melalui pembuatan label sebelumnya. Penggunaan parameter random state dalam model isolation forest adalah untuk mengontrol prosedur randomness dalam pemilihan nilai fitur dan pemisah untuk setiap langkah percabangan dan setiap pohon dalam forest. Dalam penelitian ini, random state yang digunakan adalah 42. Untuk outlier fraction atau contamination, saya menggunakan rumus sebagai berikut. Outlier fraction sama dengan jumlah transaksi yang tidak valid dibagi dengan jumlah seluruh transaksi. Yang berarti 303 dibagi dengan 4.825, maka didapatkan hasil 0,05900873 dan sebagainya, atau 0,06. Sebenarnya untuk deteksi anomali, penelitian ini menggunakan dua metode untuk mendeteksi anomali, yaitu metode predik langsung dan dari model dengan predik, dan menggunakan metode decision function. Selain itu, pengujian dilakukan dengan membagi data menjadi pembagian training dan testing dengan rasio 70-30, 60-40, dan 50-50. Baik, di sini ada hasil deteksi. Nilai prediksi yang diperoleh min 1 untuk anomali dan 1 untuk data normal. Kemudian diubah menjadi biner, di mana 0 untuk data normal dan 1 menunjukkan anomali. Konversi dilakukan dengan menggunakan list comparison, di mana setiap nilai prediksi dari data latih dan data uji diiterasi. Nilai prediksi yang awalnya min 1 diganti menjadi 1, atau yang dianggap sebagai anomali. Sedangkan nilai lainnya diganti menjadi 0 atau data normal. Di sini di pembagi data 70-30, di training test terdeteksi 213 anomali dan di testing terdeteksi 66 anomali. Untuk pembagi data 60-40, training test mendeteksi 182 data dan testing mendeteksi 97 data. Lalu untuk pembagian data 50-50, training test memprediksi 152 data yang dianggap anomali dan testing memprediksi 127 data. Untuk hasil deteksi dengan decision function, metode ini menghasilkan anomaly score untuk setiap sampel yang menunjukkan seberapa jauh mereka dari pusat distribusi data normal. Lalu mengidentifikasi anomali dengan membandingkan skor dengan threshold, di mana threshold didapatkan dari total output value dikurang dengan input count, di mana threshold diambil dari nilai maksimum dari label threshold, yaitu 0,00042181 dan seterusnya. Lalu untuk hasilnya, dengan pembagian data 70-30, training test mendeteksi 215 data, sedangkan testing mendeteksi 67 data. Untuk pembagian 60-40, training set mendeteksi 185 data, dan testing memprediksi 198 data. Untuk pembagian 50-50, training set mendeteksi 153 data yang dianggap anomali, dan testing memprediksi 127 data yang dianggap anomali. Di sini merupakan visualisasi deteksi. Ini untuk data 70-30 dengan metode predik. Dapat dilihat di sini garis-garis biru merupakan data yang dianggap normal, sedangkan titik-titik merah yang dianggap sebagai anomali. Ini dari metode predik dengan pembagian data 60-40, sama tapi hanya bertambah titik anomalinya. Misalnya pembagian data 50-50. Seterusnya ada visualisasi hasil deteksi 70-30 dari model decision function. Lalu pembagian 60-40 dari metode decision function. Dan pembagian 50-50 dari metode decision function. Oke, untuk validasi hasil. Validasi hasil terdapat dari metode predict dan decision function, di mana pembagian training test 30, 40, dan 50. Di mana dengan metode predict didapatkan precision dari testing 30, yaitu 0,955, dan recall sebesar 0,937, dan Evans score 0,945, dan akurasi sebesar 0,897. Sedangkan untuk data dari metode decision function, presisi didapatkan dari testing 30 sebesar 0,954, dan recall sebesar 0,936,
Evans score sebesar 0,945 dan akurasi sebesar 0,896. Untuk testing set perlu sebagai testing, metode predik menghasilkan precision 0,950, recall sebesar 0,933, Evans score sebesar 0,941 dan akurasi sebesar 0,889. Dan metode decision function precision mendapatkan nilai 0,949 dan recall 0,932, Evans score 0,941 dan akurasi sebesar 0,889. Untuk testing sebesar 50, metode predik mendapatkan precision sebesar 0,988, recall sebesar 0,936, Evans score sebesar 0,961 dan akurasi sebesar 0,890. Untuk metode decision function dengan testing set sebesar 50 didapatkan precision sebesar 0,988, 0,936, Evans score sebesar 0,961 dan akurasi sebesar 0,890. Sebenarnya ada kesimpulan saran. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kesimpulan dapat diambil sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasikan anomali dalam transaksi Bitcoin dapat dilakukan dengan metode isolasi forest, baik menggunakan metode predik dan decision function. Oleh karena itu, hasil penelitian ini memberikan gambaran yang berharga dalam penggunaan isolasi forest untuk mendeteksi anomali dalam transaksi Bitcoin. Meskipun keberadaan anomali tidak selalu menunjukkan adanya tindakan penipuan. Yang kedua, algoritma isolasi forest mengisolasi titik data dengan membangun keputusan secara acak yang memungkinkan pemisahan data menjadi dua kelompok dengan efisiensi yang tinggi. Dengan demikian, titik data yang dianggap sebagai anomali dapat diidentifikasikan dengan cepat. Yang ketiga, mengelompokkan transaksi Bitcoin menjadi dua kelompok, yaitu transaksi yang dianggap sebagai data normal dan transaksi dianggap sebagai anomali. Dilakukan dengan menggunakan dua cara, yaitu metode predik dan decision function dari algoritma isolasi forest. Dalam konteks predik, hasilnya akan langsung dideteksi. Jika data memiliki nilai -1, maka dianggap sebagai anomali. Dan jika data yang memiliki nilai 1, maka dianggap sebagai normal. Sementara dalam konteks decision function, outputnya berupa anomaly score yang kemudian akan dibandingkan dengan threshold untuk menentukan apakah data tersebut dianggap anomali atau tidak. Dan yang terakhir, kinerja dari algoritma isolasi forest dapat mendeteksi anomali pada transaksi Bitcoin dengan sangat baik dan stabil. Algoritma ini mampu mengidentifikasi transaksi yang tidak biasa atau anomali dengan tingkat akurasi yang tinggi. Teruji melalui berbagai pembagian data uji yang berbeda. Hasil evaluasi kinerja menunjukkan bahwa algoritma isolasi forest memiliki performa yang memuaskan, baik saat menggunakan metode predik maupun decision function. Lalu untuk saran, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran diberikan untuk menjadi masukan untuk penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk penelitian selanjutnya, penulis menyarankan perbandingan antara metode deteksi anomali transaksi cryptocurrency menggunakan supervised learning dan unsupervised learning. Yang kedua, penulis juga merekomendasikan pengembangan sistem deteksi cryptocurrency secara real time menggunakan API yang disediakan oleh Bitcoin atau cryptocurrency lainnya. Yang ketiga, penelitian berikutnya dapat menguji kerentanan sistem blockchain dalam implementasi smart contract pada jaringan testing maupun mainnet. Selain melakukan deteksi anomali pada transaksi, penelitian ini dapat dilanjutkan dengan mendeteksi serangan dan visualisasi serangan yang pernah terjadi pada sistem blockchain sebelumnya. Baik, sekian saja dari saya. Jika kurang saya mohon maaf. Ya. Tempatku sudah lengkap ini, tinggal ujian aja berarti ya. Kalau bisa ujiannya, kamu sudah beres urusan ini? Belum, tinggal sudah. Bisa ujian kamu kan? Iya, Pak. Tidak, Sudah berapa kali? baru 2 kali. 2 kali baru. Nilai 10 kali. Ini juga masalah di nilai, Pak. Di konversi. Bisa. Kemarin aku ikut MBKM kemarin, belum selesai. Tapi nilainya udah keluar, tapi belum masukkan ke akademik itu. Ya dari saya mungkin cuma masalah tadi dataset tadi, kamu udah jelasin di bab 2. Oh iya. Jelasin di bab 2 itu tadi, tiba-tiba langsung ngomong bab 3. Bab 2 ini banyak apa ini, apa itu ini. Tapi tidak menjelaskan dataset yang digunakan